Ganjar oke, tapi siapa yang sebenarnya paling rasional sekaligus terbaik jadi presiden di 2024? Jawabannya adalah Prabowo Subianto. Kenapa? Yuk saya jabarkan alasan-alasannya. Kenapa teori ini bisa rasional dan terbaik apalagi dari visi persatuan bangsa Indonesia dalam skala puluhan tahun ke depan? Oke, langsung saja kenapa Prabowo yang layak dipastikan jadi presiden atau paling tidak berpeluang besar, sangat besar. 1. Bersama Megawati, Prabowo yang membesarkan nama Jokowi saat Pilgub DKI 2012. Artinya Prabowo bukan orang lain di mata Jokowi maupun Megawati. Bahkan seringkali Megawati menyebut Prabowo adalah sahabatnya. 2. Prabowo dijadikan Menteri Pertahanan di tahun 2019. Menteri Pertahanan atau Menhan adalah jabatan strategis di negeri manapun, karena membawahi angkatan perang atau tentara. Bayangkan, Prabowo yang tadinya dipecat dari TNI, sekarang jadi atasannya TNI. Dengan kata lain Prabowo direhabilitasi namanya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Prabowo langsung bisa masuk Amerika Serikat, menjadi tamu kehormatan. Setelah sebelumnya jadi daftar hitam di sana. Bukankah ini bukti hubungan yang sangat baik antara Jokowi dan Prabowo? 3. Prabowo adalah Menhan yang dipercaya mendesain blueprint pertahanan negara selama 25 tahun ke depan, dengan anggaran sangat besar yakni sebesar 1.760 triliun rupiah. Membuktikan rasa, trust, percaya yang besar dari Presiden Jokowi kepada jiwa patriotisme Prabowo. Maknanya lagi, desain pertahanan konsepsi Prabowo sampai tahun 2044. Yang kalau dihitung per 5 tahun, konsep pertahanan dalam era 5 presiden. 4. Prabowo lah inisiator utama pendirian patung Bung Karno di kantor pusat Kementerian Pertahanan. Kalau bapak-bapak perhatikan, di belakang saya adalah lukisan Bung Karno. Padahal banyak yang tahu bahwa sebenarnya keluarga saya, orang tua saya dulu berseberangan dengan Bung Karno. Tetapi orang tua saya, Pak Sumitro, selalu mengajarkan kepada saya, walaupun berseberangan secara politik, tetapi secara hakiki Bung Karno adalah pemersatu bangsa. Bung Karno adalah yang membawa kita kepada kemerdekaan. Bung Karno berhasil mempersatukan ratusan suku, ratusan bahasa daerah, ratusan budaya, berbagai agama besar, sehingga bisa jadi satu dan bisa mendirikan sebuah negara. Secara simbolik ini penting sekali untuk masa depan Republik Indonesia. Ya, seperti kita tahu sama tahu, ada hubungan yang renggang antara militer dan sipil setelah 1965. Khususnya sipil pencinta Soekarno atau Soekarnois. Hubungan yang tidak harmonis ini mengalami puncaknya saat 1998. Uniknya, Prabowo disebut-sebut sebagai aktor penting dalam kerusuhan Mei tahun 98, yang membuatnya dipecat dari TNI. Kini bagaimanapun, Prabowo membuat kejelasan yang baik untuk masa depan negara. Membina rasa percaya kembali dalam sinergitas sesama elemen bangsa. Terima kasih Pak Prabowo. 5. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah memprediksi Prabowo kelak jadi presiden, kalau sudah tua. Di tahun 2024, usia Prabowo adalah 73 tahun. Tentu saja usia itu adalah usia yang tidak muda lagi. Semoga dikaruniai panjang umur ya Pak Prabowo. Saya berharap peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 2024 ada 2 presiden di kota Nusantara. Satu presiden saat ini yang juga mewakili sipil dan generasi muda, dan satu lagi presiden terpilih dalam Pilpres 2024 yang juga mewakili militer dan generasi tua. Keduanya bersatu untuk membuat peradaban baru bangsa Indonesia di masa depan yang lepas dari bayang-bayang imperialisme Eropa.